Hai baking lovers, welcome to Toa Kitchen. Di video kali ini saya mau berbagi resep dan cara membuat lapis Surabaya ekonomis yang pastinya ini lembut, lentur, dan tidak bikin seret. Bahannya juga ekonomis dan cara pembuatannya gampang banget. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya hingga akhir ya, karena di video ini bakal selalu ada tips-tips penting dalam proses pembuatannya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya, agar selalu dapat info video terbaru dari kami. Terima kasih. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di description box di bawah video ini ya. Langkah pertama, siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang sekat 3 yang masing-masing berukuran 10 x 20 cm. Kemudian olesin dengan olesan Carlo ekonomis yang terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak. Kemudian dicampur rata lalu diolesin di loyang. Nah, di sini olesin di setiap sisi-sisinya ya teman-teman. Lalu didihkan air, kemudian masukin 90 gram margarin. Ini kita cairkan dengan cara double boiler atau ditim seperti ini. Dan tekstur akhirnya itu cukup sampai pada tahap pekat dan masih kental. Jadi kuncinya jangan sampai teksturnya seperti minyak. Nah, untuk cara mencairkan yang benar margarin nanti teman-teman silahkan cek di link video di atas ini ya. Kemudian siapkan 4 butir telur, lalu tambahkan gula pasir sebanyak 6 sendok makan penuh seperti ini atau sekitar 65 gram gula pasir. Lalu tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 5 sendok makan munjung seperti ini ya teman-teman, atau jika ditimbang sekitar 60 gram. Kemudian tambahkan 1 sendok makan maizena, lalu 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian setengah sendok makan SP, lalu setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini kita mixer sampai putih mengembang dan kental berjejak. Jadi untuk tahap ini kita menggunakan metode all in one atau metode campur jadi satu semua kecuali margarin. Jadi pada tahap ini paling penting gunakan SP ataupun TBM ataupun ovalate yang masih fresh, karena pada tahap ini SP atau emulsifier ini berfungsi untuk mengikat, menstabilkan sekaligus mengentalkan adonan. Jadi emulsifier di sini nggak boleh di skip ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat untuk tekstur putih kental berjejak seperti di video ini ya teman-teman. Teman-teman harus wajib pastikan saat memixernya sampai pada tahap seperti ini sudah kental berjejak. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, sudah kental. Lalu tambahkan margarin yang sudah kita lelehkan tadi.
Kemudian mixer dengan kecepatan rendah, cukup asal rata saja. Jadi mixernya nggak perlu lama-lama dan nggak perlu terlalu kuat, pelan-pelan saja supaya adonannya tidak turun. Kemudian untuk memastikan semua bahannya sudah tercampur rata, atau untuk memastikan margarin tidak ada yang mengendap di bawah, kita aduk balik pakai spatula atau aduk lipat seperti ini. Nah, untuk mengaduknya juga pelan-pelan saja dan jangan terlalu lama, nanti adonan juga bisa turun. Jadi pastikan semua sudah tercampur dengan rata. Jadi kira-kira seperti ini untuk konsistensi adonannya ya teman-teman, masih kental berjejak. Kemudian siapkan 1 sendok makan coklat bubuk, lalu tambahkan dengan 3 sendok makan air panas. Nah, ini kita mau aduk rata karena kita mau membuat pasta coklat. Jadi aduk sampai semuanya tercampur rata. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk pasta coklatnya nanti kita campur untuk adonan coklat. Kemudian bagi 3 adonan masing-masing dengan berat yang sama. Lalu nanti untuk satu bagian kita buat untuk adonan coklat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya, agar selalu dapat info video terbaru dari kami. Terima kasih. Lalu tuang pasta coklat yang sudah kita buat tadi di adonan yang satu bagian. Kemudian ini nanti kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Jadi untuk mengaduknya seperti ini ya teman-teman, diaduk balik atau aduk lipat supaya adonannya tidak turun dan adonannya masih kental berjejak. Jadi seperti ini untuk hasilnya, teksturnya masih kental berjejak. Kemudian tuang ke loyang yang sebelahnya. Lalu ini ratakan permukaannya pakai sendok atau pakai spatula juga bisa. Kemudian hentakkan beberapa kali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Lalu panggang di oven tangkring di rak tengah selama kurang lebih 35 sampai 40 menit di suhu 150 sampai 160 derajat jika teman-teman punya alat termometer. Dan teman-teman wajib pastikan ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman tidak mempunyai termometer, cukup pakai api sedang seperti ini. Kemudian 5 menit sebelum matang, buka lubang hawa atasnya supaya permukaan bolunya itu bisa kering. Dan jangan lupa untuk selalu tes tusuk ya teman-teman, memastikan kuenya sudah matang dengan sempurna. Jika teman-teman pakai oven listrik, teman-teman bisa menyesuaikan waktunya, panggang di suhu 180 derajat selama kurang lebih 30 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya.
Kemudian setelah keluar dari oven langsung kita balik seperti ini. Nah, karena tadi kita pakai Carlo ekonomis, jadi mengeluarkannya gampang kan teman-teman. Kemudian biarkan hingga dingin atau hangat. Lalu setelah hangat, beri isian selai sesuai selera ya teman-teman. Di sini saya menggunakan selai blueberry, lalu ini kita ratakan di atas permukaan bolunya seperti ini. Jadi untuk mengoles atau memberi isiannya ini jangan terlalu tebal-tebal ya teman-teman, cukup tipis-tipis aja. Kemudian setelah diolesin selai, lalu timpa dengan adonan atau bolu coklat tadi, kemudian tambahkan selai di atasnya, lalu kita ratakan lagi permukaannya sampai permukaannya ini penuh atau terisi dengan selai. Kemudian timpa lagi dengan bolu vanila tadi. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini bolunya ini super enak, lembut, lentur, dan tidak bikin seret. Jadi teman-teman wajib cobain di rumah ya. Bahan dan cara buatnya juga super gampang karena di sini juga tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Memanggangnya saja cukup pakai waktu kurang lebih 35 menitan, atau teman-teman nanti sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Bolunya ini lembut, lentur, dan tidak bikin seret. Jadi teman-teman wajib cobain di rumah ya. Nah, untuk tipsnya tadi teman-teman wajib pastikan emulsifier yang teman-teman gunakan itu pastikan fresh atau masih baru. Di sini saya menggunakan merek SP. Nah, jika teman-teman pakai TBM atau Ovalet, teman-teman juga boleh gunakan itu, dan wajib pastikan itu masih fresh atau masih baru. Kemudian saat memanggangnya ini tidak perlu terlalu lama. Jika teman-teman pakai oven listrik, teman-teman cukup panggang di suhu 180 derajat api atas bawah selama 30 menit. Dan teman-teman yang pakai oven tangkring tadi, teman-teman bisa lihat untuk ukuran apinya pakai api sedang, atau jika teman-teman mempunyai alat termometer untuk ukur suhu oven, teman-teman cukup pakai di suhu 150 sampai 160 derajat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya, agar selalu dapat info video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke, sekian video dari saya. Thanks for watching and see ya the next video. Bye bye.